Saudara, harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green naik. Rupiah sempat tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat. Lalu apa langkah politik yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Karena sejumlah ekonom khawatir daya beli kelas menengah akan menurun. Kami akan ulas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI dari fraksi Nasdem. Sudah hadir melalui sambungan daring Bapak Sugeng Suparwoto. Kemudian ada analis komunikasi politik dari Universitas Pajajaran, Kunto Adiwibowo, dan juga Ketua BEM UGM periode 2025 Tio Ardianto. Selamat pagi Pak Sugeng, selamat pagi Mas Kunto, dan juga selamat pagi Mas Tio. Selamat pagi, Pagi pagi Mbak. pagi. Iya, ini kalau kita lihat ya, ini merupakan kabar yang kurang mengenakan begitu ya, utamanya bagi kelas menengah yang semakin terengah-engah dan bisa jadi jengah begitu ya. Karena Pertamax naik, dolar makin menguat, rupiah melemah, kemudian juga belum lagi BI rate yang kita tahu naik jadi 5,5, berpotensi pejuang KPR semakin terhimpit. Saya ingin tahu dulu dari kaum atau kelompok kritisi, salah satunya adalah Mas Tio yang cukup vokal dalam hal ini. Mas Tio, menurut Anda sudah tepatkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Akhirnya kita tahu bahwa pemerintah mulai menyerah. Realitas jelas lebih berbicara ketimbang kata-kata. Tidak bisa lagi Pak Purbaya terus mengucapkan sesuatu yang palsu, seolah bahwa kita baik-baik saja, sementara hari ini pemerintah sendiri menaikkan harga Pertamax. Kenaikan harga Pertamax itu tanda bahwa APBN kita sudah tidak lagi menanggung beban fiskal untuk membayar biaya subsidi, harga minyak yang semakin hari semakin tinggi beserta kurs dolar semakin naik. Kita sebenarnya ingin sampaikan satu hal, bahwa sebaiknya pemerintah itu berterus terang kepada masyarakat Oke. bahwa memang sedang tidak lebih baik ketimbang hari-hari sebelumnya, dan itu diciptakan situasinya oleh pemerintah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya kita tahu bahwa di antara seluruh beban yang terjadi, dari seluruh potensi yang bisa dilakukan, akhirnya rakyatlah yang jadi korban. Ada banyak opsi ketika APBN kita itu tidak lagi bisa menanggung beban. Yang bisa dilakukan hari ini ada dengan menghentikan program-program yang memakan anggaran luar biasa besar. Salah satunya adalah MPG, menambah utang, menaikkan pajak, dan menaikkan harga BBM. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah menaikkan harga BBM, Hmm. yang jelas berdampak pada masyarakat. Sementara efisiensi terhadap kunjungan luar negeri, efisiensi terhadap MPG, efisiensi terhadap kabinet tidak pernah dilakukan. Artinya apa? Semua rakyat boleh menderita, pejabatnya tidak boleh. Oke, itulah yang kemudian dari sisi kelompok kritis yang salah satunya adalah Mas Tio yang disuarakan dari BEM UGM periode 2025. Perlu adanya kejujuran dari pemerintah untuk bisa menjelaskan kepada rakyatnya, kepada warganya bahwa memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja begitu ya, termasuk juga efisiensi benar-benar harus dilakukan, tapi kemudian efisiensi yang tepat sasaran begitu ya. Nah, kalau dari Pak Sugeng Suparwoto sendiri, Pak Sugeng, ini kalau kita lihat ya, dengan naiknya Pertamax non subsidi begitu ya, yang saat ini 16.800 sekian, kita tahu kelas menengah menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan BBM non subsidi karena tidak adanya bantuan sosial. Nah, bagaimana fungsi pengawasan DPR untuk bisa dalam tanda kutip ya mengingatkan pemerintah pusat apa nanti resiko yang akan terjadi? Ya, betul sekali. Jadi bahwa dalam situasi hari ini, mestinya memang efisiensilah yang ditekankan, utamanya adalah dari efisiensi dari sisi belanja. Karena harus kita akui beban fiskal kita berat sekali. Dan jangan lupa ini beban Pertamina sangat-sangat berat. Jadi dengan tidak naiknya Pertamax dan juga Pertamax Green kemarin, setiap bulan Pertamina menanggung kurang lebih 7 triliun. Sekali lagi 7 triliun, sehingga sekarang sudah muncul di bisik-bisik di trading ya bahwa Pertamina ada kemungkinan gagal bayar. Bayangkan kalau itu terjadi, maka Pertamina tidak lagi bisa membeli baik crude maupun produk, dan ini akan bahaya sekali. Maka memang risiko ini sungguh berat, bahwa ini juga betul bahwa kelas menengah itu adalah pembayar pajak terbesar dan juga
kalau kita lihat dalam komposisi pertumbuhan ekonomi, dan ini adalah konsumsi rumah tangga, bahwa hari ini misalnya sebagaimana kritik semua orang bahwa Indonesia tumbuh 5,61, tapi karena tingginya government spending, padahal proporsi government spending itu cukup kecil di pertumbuhan. Jadi betul, saya setuju dari tadi Mas Tio, ini kita harus, pertama memang harus jujur. Dari awal kami di Komisi 12 yang membidangi energi sudah mengingatkan, bahkan saya berkali-kali di Kompas, bahwa keadaan ini memang tidak baik-baik, begitulah. Kita meminta kita semuanya secara empati, termasuk penguasa ya harus empati bahasanya. Harus ikut merasakan secara kebersamaan yang tadi dengan ditunjukkan dengan sikap-sikap yang betul-betul menenangkan dalam arti yang sebenarnya kepada masyarakat. Nah, dengan keadaan ini maka kita perkirakan kelas menengah ini kalau beban hidupnya bertambah, maka inflasi diperkirakan, karena kita lihat dalam kenaikan 10% BBM itu di kelas menengah akan menambah inflasi kurang lebih 0,1 sampai 0,3%. Tapi ini naik 30%, maka kita hitung akan naik inflasi kurang lebih hampir 1% ini. Ini khusus dari BBM. Maka apa yang harus dilakukan adalah harus ada selain tadi kejujuran, selain juga katakanlah penghematan, kita mengurangi belanja-belanja yang tidak perlu, bahkan ini mestinya saya menghimbau pemerintah untuk menunjukkan empati kita kepada masyarakat. Katakanlah pemerintah, DPR, potong gajinya 50%. Itu harus dilakukan. Betul-betul ini saya sebagai anggota DPR sangat-sangat setuju, karena memang masyarakat sedang sangat tidak baik-baik. Bebannya ini berat sekali, apalagi karena kita impor satu hari itu 1 juta barrel. 1 barrel itu adalah 159 liter, dan itulah yang terjadi. Dan konflik kita prediksi, tidak bisa kita prediksi. ICP, Indonesia Crude Price, yang di APBN tahun 2026 ini adalah $70, sudah terlampaui. Sekarang rata-rata ICP-nya sudah 95. Dulu dengan ICP $70 dan harga dolar 16.500, itu kita subsidi dan kompensasi itu 390 triliun. Ini diprediksi dengan harga dolar yang mencapai 18.000 bisa nembus angka 720 triliun. Ini yang beban berat sekali di fiskal APBN, karena ujung-ujungnya juga nanti keuangan negara, kemampuan keuangan negara, dan pastinya barang-barang akan terus bergerak. Maka kita harus tunjukkan empati kepada masyarakat dengan kejujuran, dengan sikap-sikap yang betul-betul empati kepada masyarakat. Tunjukkan hal-hal yang real, dan terus nggak usah banyak ngomong lah gitu. Kita semuanya tunjukkan dengan perilaku yang betul-betul menunjukkan kita ini dalam situasi yang tidak baik-baik. Saya kira itu yang solid. Oke, baik. Bahkan tadi Anda sudah sempat menyebutkan kalau perlu ada pemotongan gaji begitu ya, untuk bisa pemotongan gaji bagi pejabat pastinya begitu ya. Dan juga mungkin kalau diperlukan DPR juga mau ya dipotong gajinya. Sangat mau, saya pribadi dan saya yakin fraksi saya setuju. Kalau dari fraksi Nasdem berarti setuju ya, kalau gajinya dipotong DPR. Betul. Kalau Mas Tio, bagaimana Mas Tio melihat kalau dari DPR sendiri, Pak Sugeng sudah mengatakan harus ada empati, kejujuran juga di sana untuk bisa melihat bagaimana keadaan yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan dari Pak Sugeng mengatakan kalau perlu gaji dari pejabat dipotong saja. DPR juga, fraksi Nasdem juga katanya Pak Sugeng juga nggak ada masalah kalau dipotong pemotongan gaji untuk bisa kita sama-sama merasakan ini semua. Mas Tio. Bahkan kami menghimbau, ini bukan sekedar setuju, kita menghimbau, kita mengajak, ayo kita putuskan, tunjukkan empati kepada masyarakat yang bebannya berat sekali ini. Oke, Mas Tio. Saya rasa poin selanjutnya setelah kejujuran adalah keberpihakan. Hari ini, krisis politik dan krisis ekonomi, keberpihakan semua orang itu diuji. Apakah pemerintah itu berpihak kepada rakyat atau justru kepada oligarki, kepada dirinya sendiri. Kita melihat bahwa ketika Pertamax yang dinaikkan, sementara jangan salah loh, jangan dikira Pertamax yang naik itu hanya akan berdampak pada orang kaya atau mereka yang kelas menengah. Karena ketika Pertamax naik, maka pilihan sebagai seorang pribadi, konsumen itu dua. Dia akan menambah biaya untuk membeli Pertamax atau dia akan turun kualitas dengan membeli Pertalite. Betul. Nah, kita tahu bahwa psikologi masyarakat hari ini adalah cenderung menurunkan daya belinya, sehingga yang akan terjadi adalah mereka akan memilih Pertalite.
Tidak apa-apa bagi mereka ngantri panjang, tetapi dengan harga yang lebih murah daripada harus tambah 6.000 sendiri. Karena dengan antar Pertalite dan Pertamax kurang lebih 6.000. Nah, ini yang sebenarnya tidak dipahami oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini tidak paham apa yang sebenarnya rakyat rasakan. Selain tidak paham, mereka juga tidak punya keberpihakan. Sehingga penting bagi semua orang yang hari ini berkuasa, termasuk Pak Sugeng tadi, saya kira sikap bijak yang disampaikan, tetapi ya tidak boleh hanya berhenti di forum ini. Ya. Tugas daripada seorang legislator, saya kira tidak memberi seruan nasihat atau seruan kebijaksanaan personal, tetapi memastikan bahwa ucapannya itu bisa menjadi jalan panjang perjuangan. Nah, saya kira kan posisinya memang hari ini agak memprihatinkan. Saya tidak tahu apakah Kompas mengundang bagian dari pemerintah, penguasa, atau partai politiknya Pak Presiden. Dengan tidak hadirnya mereka di forum ini, menurut saya tanda bahwa mereka tidak lagi bisa membela dirinya. Oke, baik. Kita ke Mas Kunto. Mas Kunto, kalau dari Mas Tio mengatakan perlu adanya kejujuran, keberpihakan, bahkan salah satu anggota DPR sudah mengatakan kalau perlu potong saja gajinya. Nah, kalau dari kacamata komunikasi politik, apakah narasi pemerintah yang menyatakan kenaikan Pertamax ini murni karena memang tren minyak dunia, termasuk juga kita lihat juga dolar yang semakin menguat, rupiah yang melemah, belum lagi BI rate yang semakin ditambah atau dinaikkan, ini tentu saja menjadi ujian hidup dalam tanda kutip bagi kelas menengah. Sudah cukupkah untuk meredam protes atau sentimen di masyarakat? Menurut Anda bagaimana? Sudah tepatkah ini dilakukan? Begini Mbak, kalau menurut saya kita harus lihat dari awal bahwa selama ini pemerintah bilang ekonomi kita baik-baik saja kok gitu. Ini akan gampang diatasi, kita bikin 15.000 dolarnya juga gampang gitu. Tapi kenyataannya kan nggak gitu. Ini yang membuat masyarakat jadi kaget ketika Pertamax tiba-tiba naik. Tadi kan wawancara dengan salah satu konsumen BBM itu di SPBU kan bilang dia kaget. Saya juga kaget. Semua orang di Indonesia pasti kaget karena selama ini sinyal dari pemerintah tampaknya positif saja, baik-baik saja, bahkan ultra optimis kan. Pak Prabowo selalu pidatonya sangat optimis gitu. Tapi kan ini yang menurut saya jadi berbahaya ketika pemerintah tidak jujur, pemerintah kemudian tidak transparan, dan kemudian tidak mempersiapkan warganya untuk, bentar lagi akan ada ini loh, ada. Kita nggak baik-baik saja. Ini yang harus kita lakukan, harusnya kan begitu. Dan itu terlihat ketika tanggal 9 kemarin ada beberapa peristiwa yang menurut saya penting sehingga indeks harga saham gabungannya rebound, rupiahnya turun di bawah 18.000. Yang menurut saya ini sinyal yang bagus lah yang perlu dilanjutkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah statement dari Pak Khatib Basri kan, mantan Menteri Keuangan yang sekarang jadi anggota Dewan Ekonomi Nasional yang bilang bahwa ya kita nggak baik-baik saja, yang bisa dilakukan pemerintah ya meningkatkan penerimaan negara, which is itu nggak mungkin sekarang. Lalu kedua memangkas belanja, ini yang harusnya dilakukan atau menambah hutang kan gitu. Sekarang mau hutang ke siapa kan semuanya juga lagi susah. Ini yang menurut saya jadi clear, orang jadi oh ya sekarang yang terjadi seperti ini. Nah ini yang menurut saya harus dilakukan, tapi yang terjadi tanggal 9 kemarin baru obat turun panas Mbak. Belum kita mendiagnosis sebenarnya masalahnya apa dan obatnya apa gitu. Ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Tidak cukup kemudian dengan komunikasi kayak Ketua BGN yang baru bilang akan prioritas MBG akan ke daerah 3T yang di daerah aglomerasi dan sekolah elit akan dihentikan. Iya, tapi kan kita nunggu sebenarnya seperti apa sih MBG itu bisa diefisiensikan. Tadi Pak Sugeng juga sudah sangat luar biasa membuat inisiatif potong gaji 50% semua pejabat negara. Menurut saya ini komunikasi yang oke, tapi kan semua orang juga akan melihat bagaimana kemudian itu bisa diejawantahkan dalam sebuah kebijakan yang real. Pada akhirnya kan orang tidak hanya percaya pada statement ya Mbak ya, kita melihat apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. BI rate naik gitu kan salah satu bentuk policy yang ditunggu-tunggu oleh orang gitu kan. Tapi memang cost-nya adalah kelas menengah yang kata Pak Khatib Basri kan desil 5 sampai 8 yang itu
selama ini selalu dinanabobokkan, Mbak, baik-baik saja baik-baik saja. Nah, ini yang kemudian bikin orang kaget, panik, dan akhirnya bisa backlash ke pemerintah, gitu sih, Mbak. Jadi apa yang perlu dilakukan, segera dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah komunikasi politik soal beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian ini memberikan efek negatif terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah, Mas Kunto. Ya, Mbak, kalau menurut saya kan, beban fiskal kita yang paling besar selain tadi Pak Sugeng sudah menjelaskan soal BBM, ya MBG kan, itu udah jadi rahasia umum. Bahkan kita punya meme satuan 1 hari MBG itu setara berapa triliun. Jadi pengeluaran itu kita, coba pakai dengan harga 1 hari MBG gitu. Itu kan meme atau joke yang berseliweran di media sosial. Kalau pemerintah memang punya komitmen untuk memperbaiki fiskal negara, ya memangkas belanja yang paling besar itu yang harus dilakukan Hmm. gitu. Dan pemangkasannya nggak boleh sedikit-sedikit, harus memang menunjukkan komitmen yang kuat. Kan ya kita berkomitmen tapi mangkasnya cuma 5%, 2%, yang ngapain kan gitu. Tetap aja yang jadi korban kelas menengah atau kelas bawah. Ini yang menurut saya komitmen itu harus ditunjukkan dengan itu. Yang kedua, Koperasi Merah Putih. Ini kan juga sangat besar anggarannya, pengadaannya macam-macam gitu kan, di berita, di informasi yang kita terima dari media massa, tapi kemudian, banyak kritik terhadap Operasi Merah Putih ini. Bagaimana manfaatnya? Sampai hari ini belum Oke. ada kemudian cerita kemanfaatannya. Ya kalau itu mau dipotong, potong aja kalau menurut saya. Itu dengan 2 itu saja menurut saya, sudah cukup menunjukkan komitmen pemerintah bahwa ini tidak hanya soal memprioritaskan janji presiden, tapi prioritasnya adalah kesejahteraan bersama gitu sih, Mbak. Oke, sebelum sampai kita ke soal bagaimana anggaran yang bisa dikatakan sudah harusnya kemudian diperhitungkan lagi soal program-program flagship dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang tadi ada sebutkan adalah soal MBG dan juga Koperasi Merah Putih. Tapi saya ke Pak Sugeng dulu, Pak Sugeng. Kalau Ya, kita lihat Pertamax sudah naik, bisa nggak sih sebenarnya ya, sebagai kompensasi nih, sebagai kompensasi karena Pertamax naik, bisa nggak ya, DPR ini mendorong diskon listrik bagi kelas menengah dan ya. gratis transportasi publik bagi para pekerja agar kelas menengah ini jangan sampai yang dikhawatirkan nih dari kelas menengah ini jadi turun jadi ke kelompok miskin, Pak. Ya, ya, jadi betul bahwa satu, kita akan dorong bahwa transportasi publik utamanya ada jalur-jalur tertentu dan nanti bisa kita diskusikan secara teknisnya, adalah kita gratiskan. Itu subsidi langsung dari pemerintah yang dinikmati semua pihak, termasuk kelas menengah, termasuk kelas bawah. Dan ini memang nanti karena dalam hal ini misalnya di pemerintah daerah hitung-hitungannya, itu juga nanti akan hitung-hitungannya. Dan kedua betul, listrik ini kebetulan juga nih, 2 BUMN yang mendapat penugasan dari pemerintah sektor energi babak belur habis. Nafas PLN ini sekedar tahu ke publik bahwa hanya sampai bulan Agustus. Kenapa? Misalnya dari sisi take or pay terhadap IPP istilahnya, listrik itu dengan dolar juga, dan komponen-komponen lain karena kita di kelistrikan PLN itu, kelistrikan nasional, baru renewable energy itu baru 17%. 85% adalah fossil fuel, betul. Di situ ada batu bara, tetapi juga masih ada gas, ada juga diesel, bahkan masih kurang lebih 2,4 giga diesel, ini besar sekali. Jadi problem-problem kedua BUMN kita menghadapi problem yang sangat serius. Pertamina pun kalau ini pun masih dalam posisi berat. Kenapa demikian? Crude di dunia sekarang turun kurang lebih 8 juta barrel per hari, sehingga minyak mentah itu sulit didapat selain harganya mahal. Maka kalau dengan diterpa isu misalnya sampai Pertamina gagal bayar, ini sangat bahaya sekali. Karena apa? 7 triliun setiap bulan. Inilah yang mungkin lantas pemerintah menghitung bersama pemerintah tidak lagi bisa dipertahankan untuk BBM non subsidi. Risikonya memang luar biasa, yakni tentang inflasi pasti naik kurang lebih hampir 1%, dan implikasinya terhadap harga barang dan jasa yang lain juga akan tinggi. Maka betul, sekarang saya kira untuk kelas menengah yang itu adalah merupakan pembayar pajak terbesar dan di situ pertumbuhan ekonomi terbesar, dan juga mohon maaf jangan salah, ini stabilitas politik sangat tergantung di kelas menengah juga. Oke, Nah betul. ini juga menjadi harus ada insentif-insentif yang tidak mengada-ada,
tapi memang harus ada. Tadi empati itu harus ditunjukkan. Kedua adalah dengan jangan dulu naik listrik. Nih sekali lagi betul karena komponen di rumah tangga itu konsumsi rumah tangga listrik dan BBM termasuk besar. Nah ketiganya harus ada insentif lain yakni misalnya biaya kesehatan, biaya pendidikan dan jangan hari-hari ini jangan sampai Oke. naik misalnya bahan-bahan pokok dan sebagainya harus dikendalikan oleh pemerintah secara baik. Oke, tadi Mas Tio juga sempat menyinggung kalau harga Pertamax itu sampai naik 16.000 sekian, bisa saja kelas menengah ini kan lagi apa ya, lagi berdiet lah dalam tanda kutip, lagi spend money juga karena memang mereka makin terhimpit. Itu artinya ada potensi besar yang tadinya memakai Pertamax kemudian beralih ke Pertalite, turun derajat lah ibaratnya. Nah, apakah Komisi 12 juga sebagai mitra dari Kementerian SDM sudah menerima skema agar Pertalite ini pasokannya tetap stabil, tidak habis imbas dari peralihan penggunaan Pertamax, Bapak? Betul, betul sekali. Jadi sudah kita mitigasi bersama Pertamina bahwa sekarang ini di APBN tahun 2026 konsumsi Pertalite itu adalah 34 juta kiloliter ya, bukan barrel. Karena beda nih barrel sama 34 juta kiloliter dan ini yang juga menjadi beban Pertamina. Kenapa? Karena Pertalite itu bukan subsidi tapi kompensasi. Jadi ditanggung dulu oleh Pertamina, maaf. Lantas juga nanti dibayar oleh pemerintah di kemudian hari. Jadi ini sama-sama berat. Dan ini juga sudah berat di Pertalite. Dan juga persis volumenya kita sudah hitung kurang lebih akan naik dan ini satu meskipun dengan My Pertamina karena Pertalite itu kan barang subsidi yang diperuntukkan oleh masyarakat tidak mampu dan ya katakanlah UMKM. Tetapi kemungkinan untuk shifting ke Pertalite itu keadaan memaksa demikian saya kira sudah kita antisipasi akan naik kurang lebih volumenya sampai 30%. Oke, Mas Tio tadi menjawab pertanyaan Anda juga mempertanyakan apakah dari pemerintah sudah kami undang, kami sudah mengundang, kami disclaimer, kami sudah mengundang dari Badan Komunikasi, Bakom, termasuk juga dari partai pendukung pemerintah, tapi sampai saat ini belum ada respon untuk bisa hadir di dalam dialog kita di pagi hari ini, supaya juga publik mengetahui soal informasi ini. Mas Tio, tadi juga sudah disinggung soal bagaimana program flagship dari pemerintah, salah satunya Koperasi Desa, kemudian juga ada MBG. Menurut Anda dari kelompok kritis, memang sudah saat yang momentum harus ada refocusing anggaran di sini. Jangan sampai kemudian ada beberapa program prioritas pemerintah yang justru dalam tanda kutip ya diduga membebani sampai berefek ke yang lain. Menurut Anda seperti apa? Konsep keuangan negara ini kan saya kira bisa kita sederhanakan sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Kalau pengeluarannya sedikit, maka pemasukannya sedikit. Sebaliknya, kalau pemasukannya banyak, baru boleh pengeluaran itu jadi banyak. Yang terjadi sekarang adalah, ini negara pemasukannya sedikit, tetapi kita punya kepala pemerintah, kepala negara yang pengen pengeluarannya banyak. MB itu kan awalnya 335 triliun tahun ini, lalu diefisiensikan menjadi 268 triliun. Bagi saya itu bukan upaya efisiensi berdasarkan aspirasi masyarakat, tapi karena pemerintah sadar bahwa duitnya itu ternyata tidak cukup. Nah ini jadi sangat berbeda. Ketika intensinya adalah untuk memenuhi aspirasi, maka efektivitas yang akan didapatkan. Tetapi kalau intensinya adalah karena tidak ada pilihan lagi, berarti kebocoran itu sudah terjadi. Dan bayangkan, Kepala BGN beserta 2 wakilnya yang ketangkap korupsi oleh Kejaksaan Agung, itu tanda bahwa kita punya kebocoran di mana-mana. Bahkan program prioritasnya Pak Presiden saja itu bocor luar biasa. Mestinya kan ketika itu disebut sebagai program prioritas, maka seluruh pengawasan mengarah ke sana. Nah ini yang paling diawasi saja, itu bocor luar biasa. Nah bagaimana mungkin program-program yang lain? Kalau kita bicara APBN kita 3.800 T. Sementara untuk APBN MBG 300 T. Ini 300 T yang mesti diawasi tanpa bocor saja bocor. Bukan mustahil bahwa 3.500 T yang lain itu lebih bocor daripada yang terjadi di 300 T. Nah saya ingin katakan bahwa sebaiknya pemerintah lakukan evaluasi besar-besaran terhadap mengelola keuangan.
saya rasa mulai harus dipertimbangkan apakah posisi Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan itu masih layak untuk dipertimbangkan. Jadi Karena maksud Anda? bagi betul Pak Purbaya itu, karena terlalu banyak menyampaikan keterangan palsu. Hmm, Ketenangan mungkin bagus bagi rakyat bawah yang tidak mengerti hmm, tentang bagaimana ekonomi berjalan. Tapi realitas lebih banyak bicara ketimbang kata-kata. IHSG yang turun, dolar yang naik, itu tanda bahwa ekonomi kita gagal untuk dikelola. Nah, kegagalan ini tolong sekali diakui. Bagi saya adalah sikap kesatria kalau pemerintah itu mengakui kegagalannya. Pak Presiden tidak akan kelihatan bodoh, tidak akan kelihatan buruk, tidak akan kelihatan berkurang wibawanya ketika mengakui kegagalan. Justru bagi saya, ketika mengakui kegagalan itu adalah satu langkah menuju perbaikan. Nah, jangan pernah berharap perbaikan kalau sejak awal tidak pernah kegagalan itu diakui. Oke. Nah, ini yang penting menurut Anda adalah yang harus di-underline adanya evaluasi secara besar-besaran terkait dengan APBN terakhir, Mas Kunto. Bagaimana menurut Anda, benarkah ini perlu segera ada evaluasi soal APBN secara besar-besaran? Iya Mbak, kalau menurut saya perlu karena kan problemnya tadi adalah fiskal negara yang akhirnya karena nggak prudentnya fiskal kita gitu kan ada problem resiko fiskal yang tinggi itu membuat kepercayaan gagal bayar ya itu akan mempengaruhi banyak hal kan gitu gagal bayar utang, gagal bayar macam-macam. Nah ini yang menurut saya harusnya segera diamputasi nih. Hmm, Bagian-bagian yang bocor ini harus segera diamputasi kalau menurut saya dan menurut saya di sini ada peran penting DPR. Jadi saya nitip ke Pak Sugeng nih untuk melakukan fungsi pengawasannya kepada Ya, pemerintah gitu kan yang selama ini kita sebenarnya berharap DPR segera melakukan fungsi pengawasan terutama ke program-program prioritasnya Pak Presiden yang terbukti memang bocor tadi kan kata Mas Tio di mana-mana dan inefisiensi dan juga nggak prudent akhirnya kelihatan nggak bijak gitu loh Mbak. Ini hmm, yang juga harus diperbaiki. Saya setuju dengan Mas Tio tadi bahwa ini ngabobok atau menenangkan ya. gitu. Komunikasinya memang harus ini kenyataan harus ditegaskan oleh pemerintah bahwa yang menderita bukan kelas menengah sendirian loh, yang menderita bukan kelas bawah sendirian loh. Ayo kita sama-sama lakukan ini komitmen pemerintah, ini semacam jaring pengaman yang kita sediakan hmm. gitu. Ini sama-sama kita lalui tapi butuh waktu dan butuh kesabaran. Menurut saya itu komunikasi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, tidak cukup hanya menenangkan tapi juga call to action-nya apa? Kita harus ngapain nih gitu. Apakah kita diem-diem aja gitu kan? Ataukah kita sembunyi-sembunyi numpuk dolar, numpuk emas yang kelas menengah itu atau yang kelas bawah ya udahlah pokoknya bisa hidup aja. Nah, ini kan jadi problem ya Mbak ya menurut saya yang harus di kita butuh pilot, kita butuh komandan, kita butuh jenderal yang benar-benar bisa menghadapi krisis ini. Oke, kita akan eh, lihat bagaimana langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah di situasi yang bisa dikatakan sulit saat ini. Terima kasih analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Mas Kunto Adiwibowo telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI fraksi Nasdem Pak Sugeng Suparwoto juga sudah bergabung bersama kami. Ketua BEM UGM periode 2025 Mas Tio Ardianto juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak, Mas Tio. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.